Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang saya bahas kali ini adalah pasangan dan perubahan hidup. Tentunya perubahan yang saya maksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan yang positif. Tema ini tetap relevan bagi Anda yang masih single, belum berpasangan, atau yang pernah berpasangan dan saat ini sedang sendirian. Dan lebih relevan lagi bila saat ini Anda memiliki pasangan hidup. Saya mengamati banyak orang yang menikah kemudian mengalami perubahan yang dahsyat di dalam hidupnya. Dari yang mungkin dulu ekonominya kacau, karirnya tidak jelas, setelah menikah terjadi lompatan karir, terjadi perbaikan keadaan keuangan. Tetapi secara faktual kita juga harus jujur mengakui bahwa ada juga orang yang setelah menikah, setelah memiliki pasangan hidup, malah hidupnya semakin terpuruk, tidak jadi lebih baik. Apa hubungannya dengan fenomena itu? Saya mau berikan dua contoh supaya Anda memahami tentang hal ini. Ada alumni saya cerita, dia adalah seorang wanita. Dia bilang dia heran karena bisnisnya yang progresnya terus menanjak, selalu mengalami stuck, selalu berhenti saat penghasilan dia sudah mau mendekati pencapaian angka tertentu. Dan itu adalah sebuah pola yang berulang. Dia konsultasi kepada saya pasca ikut kelas pelatihan, lalu saya tanya kepada dia, apakah Anda sudah mengkomunikasikan satu hal ini kepada suami Anda? Yaitu, coba tanyakan kepada suami Anda, apakah suami Anda tidak takut kalah penghasilan? Setelah dia menanyakan hal itu dengan cara yang baik, tentunya dengan timing yang tepat, ternyata suaminya jujur bahwa suaminya ada kekhawatiran kalau penghasilan istrinya nanti jauh melampaui dirinya. Suaminya takut si istri ini jadi tidak menghargai dia lagi sebagai seorang suami, tidak lagi hormat kepada pasangan hidupnya. Dan setelah suaminya ini dan istrinya ini saling terbuka dan akhirnya tidak ada unek-unek yang dipendam di dalam perasaan masing-masing, akhirnya alumni saya ini, si istri ini akhirnya bisa mengalami pencapaian yang selama ini selalu mentok di situ. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa ternyata suami bisa mensabotase kemajuan istri. Di lain kasus, ada seorang pria yang selalu mengalami stuck karir ketika sudah mau mencapai posisi-posisi tinggi. Ternyata setelah berkomunikasi dengan istrinya, ternyata istrinya ada satu ketakutan apabila suaminya naik jabatan, itu nanti akan suka main perempuan sebagaimana yang dia lihat pada kebanyakan pejabat. Dari dua contoh ini, Anda tentu bisa melihat akhirnya bahwa pasangan hidup itu mempengaruhi bagaimana alur kehidupan Anda. Dia bisa menghambat Anda, dia bisa memajukan Anda. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa pasangan hidup Anda ikut menentukan bagaimana kemajuan hidup Anda. Tetapi ini tentunya bukan jadi alasan Anda jadi menyalahkan pasangan Anda ketika terjadi suatu kemandegan di dalam hidup Anda. Jangan sampai setelah Anda menyimak ini, Anda mengatakan, waduh, saya mandek karirnya, jangan-jangan gara-gara istri saya. Aduh, gara-gara ini, gara-gara suami saya. Bukan begitu. Tujuannya adalah bahwa bagi Anda yang saat ini mengalami satu kemandegan dan Anda saat ini berpasangan, maka solusi buat Anda adalah sama-samalah belajar dan bertumbuh. Contoh paling sederhana adalah saya melihat kecenderungan alumni-alumni saya yang ikut kelas saya yang mengalami perubahan sangat hebat di dalam hidupnya. Rata-rata adalah pasutri yang dua-duanya ikut training saya. Maksud saya adalah kebanyakan orang yang hanya ikut salah satu saja, sementara pasangannya, entah istrinya atau suaminya, tidak mau juga belajar. Akhirnya mereka tidak nyambung, sehingga progresnya menjadi kurang maksimal. Lebih repot lagi kalau terjadi sabotase. Ketika terjadi sabotase, maka itu seperti ibaratnya satu anak panah mengarah ke kiri, satu anak panah mengarah ke kanan. Bila masing-masing memiliki bobot energi, maka akhirnya terjadi satu kalkulasi saling mengurangi, sehingga resultannya menjadi sedikit. Jika dua-duanya pasangan suami istri saling belajar, saling bertumbuh, ilmunya sama-sama selalu upgrade, maka energinya menjadi lebih maksimal. Tentunya begitu. Dalam kasus ini, apabila ada di antara teman-teman yang sudah nonton video-video saya sejak lama dan belum mengalami perubahan dalam hidup Anda, dan Anda berpasangan,
maka PR Anda adalah bagaimana supaya pasangan Anda ikut belajar. Mau nggak pasangan Anda ikut juga belajar di channel ini? Contohnya begitu bagi Anda yang mungkin belum punya kesempatan untuk mengikuti kelas saya. Bagi Anda yang saat ini belum berpasangan, entah karena memang masih belum atau sudah pernah dan pernah berpisah, maka saya ingin menyampaikan satu hal bahwa mumpung Anda belum memiliki pasangan, sebaiknya Anda masukkan satu kriteria ini sebagai salah satu kriteria wajib dalam calon pasangan Anda, yaitu satu saja ini. Pastikan calon pasangan Anda adalah orang yang selalu mau bertumbuh dengan Anda. Anda amati banyak kasus perselingkuhan, itu seringkali selingkuhan tidak selalu lebih cantik atau lebih ganteng. Karena saya mengamati kecenderungan pada saat awal-awal Anda menikah, mungkin Anda melihat kualitas fisik, cantiknya, gantengnya. Tapi seiring pertambahan usia, Anda mulai melihat kecantikan yang ada di dalam, kegantengan yang ada di dalam orang itu. Anda tidak lagi melihat kualitas fisik, tapi melihat kualitas jiwa. Dan tentunya ini kaitannya dengan bagaimana cara dia berpikir, bagaimana mindset yang ada di dalam dirinya. Ini membutuhkan pertumbuhan kemauan belajar. Jadi, kalau misalkan ada calon pasangan Anda yang ya dari semua kriteria itu memenuhi, tapi dia enggan belajar, dia tidak nyambung dengan Anda secara wacana, sebaiknya Anda coba untuk tulari dia sejak awal. Dan kalau misalkan dia tetap saja tidak mau ditulari, Anda perlu renungkan karena nanti bisa terjadi kemandegan di dalam proses setelah Anda menikah. Jadi, teman-teman semua, ketika Anda sudah menikah, Anda berpasangan, Anda adalah satu paket. Jadi, bertumbuhlah bersama, maju bersama, dan semoga kehidupan Anda semakin membaik jauh dari sebelumnya. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.